Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kepada kita semua sebagai pengikutnya yang senantiasa terus mengikuti sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang dimuliakan oleh di dalam Islam, yaitu bulan Zulhijjah. Sebagaimana difirmankan, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Demikian juga di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, berperang di dalamnya. 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Dan yang terakhir adalah Rajab Mudhar, yaitu bulan di antara bulan Jumadah dan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam bulan Zulhijjah ini ada hari-hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 1-2, demi fajar dan malam yang 10. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 10 malam yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Penafsiran para ulama ahli tafsir mengerucut kepada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pendapat kedua adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan pendapat ketiga adalah 10 hari pertama bulan Al-Muharram. Yang kuat menurut berbagai pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hal ini berdasarkan 2 hal sebagai berikut, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Al-Adha atau bulan Zulhijjah. Dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah. Dan yang dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Hadis ini dinilai oleh Al-Hakim dan penilaiannya disepakati oleh Az-Zahabi. Kemudian dalam konteks ayat dalam
Al-Fajr, sebagaimana ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Fajr dalam ayat tersebut adalah fajar pada hari Idul Adha. Oleh karena itu yang dimaksud dengan 10 malam yang termaktub dalam ayat kedua surat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini lebih sesuai dengan konteks antar ayat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa sih sebenarnya keutamaan dari bulan Zulhijjah ini? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini, atau yang diterjemahkan sebagai 10 awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Nabi menjawab, iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak kembali lagi atau mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka tentu sesuatu itu lebih afdal di sisinya. Nah, apa saja keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah bahwa di bulan Dzulhijjah inilah Islam disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku meridhoi Islam itu agama bagi kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Dzulhijjah saat haji wada di hari Arafah. Hal itu berdasarkan asar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang ulama Yahudi berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Umar berkata, ayat apakah itu? Maka Yahudi itu membacakan ayat tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinukum, dan seterusnya tadi. Umar pun berkata, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian keutamaan bulan Dzulhijjah yang kedua adalah puasa Arafah adalah kekhususan umat Islam. Di bulan Dzulhijjah ada sebuah hari yang sangat agung, yaitu hari Arafah. Pada hari tersebut disunahkan bagi yang tidak melaksanakan haji untuk melakukan puasa. Puasa Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun. Pahala puasa Arafah lebih afdal daripada pahala puasa Asyura atau 10 Al-Muharram. Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat An-Nasai. Puasa Arafah termasuk keistimewaan umat Islam, ya, berbeda dengan puasa Asyura. Oleh karenanya berkahnya Rasulullah SAW, Allah melipat gandakan penghapusan dosa dalam puasa Arafah 2 kali lipat lebih besar daripada puasa Asyura. Kemudian keistimewaan yang ketiga dari bulan Dzulhijjah adalah darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak
Tiu, menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fukara. Hadis riwayat Abu Ya'la, An-Nasai, Al-Hakim, dan Baihaqi. Syekh Albani mengatakan menilai hadis ini hasan. Bulan Dzulhijjah selain sebagai bulan haji juga sebagai bulan korban karena banyaknya hewan korban yang disembelih pada bulan tersebut. Kemudian keistimewaan bulan Dzulhijjah yang terakhir adalah Dzulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam tingkat dunia. Di hari Arafah, umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan haji berkumpul di padang Arafah demi melakukan prosesi puncak pelaksanaan manasik haji, yaitu wukuf di Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji itu wukuf di Arafah. Jadi tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah. Hadis riwayat Al-Jamaah. Jadi itulah 4 keistimewaan dari bulan Dzulhijjah ya. Di bulan Dzulhijjah inilah Islam disempurnakan. Di bulan Dzulhijjah inilah puasa Arafah diperintahkan. Di bulan Dzulhijjah inilah darah-darah hewan kurban terbanyak ditumpahkan. Dan di bulan Dzulhijjah inilah satu momen muktamar umat Islam terbesar di dunia ya. Bahkan kalau kita melihat, disitulah sebenarnya makna yang lebih luas lagi bahwa Islam itu seluruh umat Islam bersaudara, dan momen itu adalah momen berkumpulnya seluruh umat Islam di dunia ya. Jadi tidak ada ajaran ibadah yang sedahsyat ini ya, untuk mengumpulkan umatnya setiap tahun ya di Mekah Al-Mukarramah, tentu terutama di padang Arafah. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, dan mari kita sambut Idul Adha dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tentu untuk meraih keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Pembahasan selanjutnya nanti akan kita sampaikan tentang amalan-amalan apa yang harus kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.